Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhoillahi ta'ala wa bisyafaati rasulillah wa bibarakatil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan. Sekarang kita mulai masuk bab awal. Kemarin 2 pertemuan yang lalu kita masih membahas mukadimah, pendahuluan. Bab awal tentang fi fadlil ilmi, keutamaan ilmu, wa ta'limi dan mengajar, wa ta'allumi dan belajar, wa syawahiduhu dan beberapa dalilnya ilmu, minan nakli dari dalil nakal. Nakal itu dalil yang dinukil, diambil dari Quran hadis, itu nakal. Wal akli dan dalil akli nanti secara rasional. Yang pertama fadilatul ilmi, fadilah ilmu, wa syawahiduha, dalil-dalilnya ilmu minal Quran dari Quran adalah firman Allah azza wa jalla, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Syahida, menyaksikan, bersaksi. Kula maknani Jawa nggih. Syahida nyekseni sinten Allahu Gusti Allah annahu ing satemene Allah iku la ilaha illa huwa, tiada Tuhan selain Allah. Jadi yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah itu Allah sendiri. Satu. Terus yang kedua wal malaikatu dan malaikat. Jadi malaikat itu bersaksi kalau Allah itu satu. Terus yang ketiga adalah wa ulul ilmi, orang-orang yang punya ilmu. Jadi orang-orang yang punya ilmu itu yang bisa bersaksi bahwa Allah itu satu. Qa'iman bil qisti. Nah, Allah itu qa'iman bil qisti, zat yang bisa menegakkan keadilan. Nah, itu ya. Jadi yang bisa bersaksi bahwa Allah itu tiada Tuhan selain Allah ya, yang bersaksi la ilaha illallah itu adalah Allah sendiri, malaikat dan orang-orang yang punya ilmu. Keren. Jadi wong duwe ilmu itu derajatnya di bawah malaikat yang bisa bersaksi kalau Allah itu benar-benar satu. Kalau orang nggak punya ilmu, iku gur elok-elok bawang. Elok-elok bawang ya apa Indonesia nih? Ikut-ikutan. Ya, ikut-ikutan. Jadi orang yang nggak punya ilmu itu nanti imannya dia bersahadat tiada Tuhan selain Allah itu hanya ikut-ikutan. Nah ini jadi akhirnya menjadikan dia nggak utama. Jadi disinilah keutamaan orang-orang yang punya ilmu ini, wa ulul ilmi. Jadi yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah itu Allah sendiri, malaikat dan orang yang punya ilmu. Nah ini, fangdur, lihatlah, ini Imam Ghazali. Fangdur kaifa bada subhanahu wa ta'ala binafsihi. Lihatlah bagaimana Allah memulai dengan dirinya sendiri sebagai saksi. Wasana bil malaikati. Kemudian Allah yang kedua dengan malaikat. Terus wasallasa bi ahlil ilmi. Nah ini, yang ketiga Allah menyebutkan ahli ilmu. Wanahi kabihada, cukup bagimu bihada terhadap hadis ini, Quran ya, Quran ini syarofan wa fadlan wa jalaan wa nablan. Cukup ini menjadi bukti bahwa orang punya ilmu itu syarofan, mulyo, wa fadlan, utomo, wa jalaan, agung, wa nablan ya agung. Nah ini ya, dari ayat ini cukuplah sebagai dalil petunjuk bahwa orang yang punya ilmu itu punya keutamaan. Karena dia disandingkan dengan Allah, malaikat. Nah itu ya, jadi penting menggolek ilmu. Nah, buahnya ini hadisnya. Yang kedua, waqala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Ini sudah sering dengar jenengan.
Ini sebenarnya ini ya, yarfa ini diawali dengan wa idza kilang suzu fang suzu. Ketika kamu disuruh bangkit untuk kebaikan, maka bangkitlah. Lek ngono baru yarfa'illahu ladina. Maka Allah akan mengangkat orang-orang yang iman dan orang-orang yang punya ilmu. Jadi wong sing duwe ilmu itu baru akan terangkat derajatnya kalau idza kilang suzu fang suzu. Ketika disuruh bangkit ya bangkit. Ayo roan melok roan. Ayo kita berbuat baik, ikut berbuat baik. Kalau begitu nanti akan dihargai. Tapi lek duwe ilmu ora duwe adab, ya ora duwe derajat. Jadi maksudnya begitu. Idza qila lakum itu ayat sebelumnya tafassahu itu loh fil majalisi. Ini ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillah. Hei orang-orang yang beriman, ketika kamu disuruh geser untuk memberi tempat orang lain, tafasahu itu begitu, geser untuk mempersilahkan orang lain ikut duduk fil majalis, ya fafsahu, maka geserlah. Dua adab kudune, jangan sombong. Satu tempat dikuasai sendiri, nggak boleh. Terus wa idza kilang suzu ya fang suzu. Kalau kamu disuruh untuk kebaikan bangkit, ngurusi apa lah, pokoknya urusan-urusan kebaikan. Ayo kita sekarang sedekah, ayo kita sekarang umpama apa ya, kita sekarang ngaji, ayo kita sekarang apa. Pokoknya kalau disuruh kebaikan kok mau. Lah dengan itu maka yang punya ilmu nanti baru diangkat derajat. Nah itu ya, jadi nggak sombong. Jadi diangkat derajatnya itu ketika orang yang punya ilmu itu mau idza kilang suzu fang suzu. Ya itu di surat Al-Mujadilah. Ada yang mujadalah juz 11. Lah ini qala Ibnu Abbas, ini menafsiri ayat yarfa'illahu ladina. Ibnu Abbas mengatakan lil ulama darajatun fauqal mu'minin. Ulama itu memiliki derajat di atas orang-orang mukmin bisa ba'ina darajat, dengan terpaut 700 sab'imi'ati derajat, 700 derajat. Mbuh, sak derajat iki sepiro? Ini kalau dalam tafsir ya, derajat itu adalah sebuah ungkapan ekspresi tingginya ya derajat itu nggak ada ukurannya. Yes, pokoknya itu sebuah ekspresi kalau dia itu punya pangkat tinggi. Jadi kemuliaannya tinggi. Jadi kemuliaannya berapa? Yes, pokoknya levelnya tinggi. Nah itu. Jadi sampai 700 derajat. Ma bainal darajat ini antara dua derajat adalah masih rotu khamsamiati amin. Boyo. Jarak berjalan kaki 500 tahun. Berjalan kaki 500 tahun itu kota Gajah Mana itu? 500 tahun, Pak. Ngubengi bumi. Itu satu derajat. Antara dua derajat itu, derajat satu dengan derajat kedua itu 500 tahun jalan kaki. Dan padahal 700, ya toh, tadi mana tadi? Nah itu kan, bisa ini dari 700 derajat. Ya berarti 700 ping. Hitung dewe. Itu saking tingginya derajat orang yang punya ilmu. Orang yang punya ilmu itu Pak, ini cerita karena ini bahas fadilah ilmu. Orang punya ilmu itu diem saja itu sudah menyelamatkan orang satu kampung. Contoh ya, orang itu kan wajib belajar, fardu kifayah, wajib kifayah belajar warisan. Umpama satu kampung yang jenengan nggak ada yang bisa warisan, itu satu kampung dosa semua. Tapi hanya dengan satu orang saja bisa, satu kampung gugur. Jadi menengah iki wis nyelametne sak kampung. Alhamdulillah kalau iki manggone nang Kauman, jadi alhamdulillah. Kauman wis mulai Bayi Anwar sampai yang muda-muda termasuk hafal Quran.
Hafal Quran itu fardu kifayah. Kalau satu daerah nggak ada yang hafal, itu ya kena dosa semua. Jadi hanya satu saja yang hafal, sak Kota Gajah itu wis akeh, Pak. Banyak nggih. Pasar ada, sini ada, banyak lah. Kutosari enek murah Kutosari. Loh, bener. Diem saja dia sudah menyelamatkan satu kampung. Diem saja. Ya kayak ini loh, kayak orang yang ngurus jenazah itu siapa namanya? Mudin. Ya kan? Fardu kifayah kan? Kalau nggak ada yang ngerawat mayit, kena dosa kan? Semua ini satu kampung. Dengan ada satu mudin satu saja itu sudah menyelamatkan satu kampung. Nah ini loh. Jadi ada ilmu-ilmu yang fardunya fardu kifayah. Ketika satu saja ada yang bisa, yang lain selamat. Lah satu ini menjadi penyelamat. Diem saja dia udah barokai cara Jawa nih. Jadi wong duwe ilmu sitok satu saja wis barokai sak kampung. Diem padahal. Nah ini. Jadi makanya dulu itu Kauman itu seingat saya itu pertama yang hafid Quran itu Bunyai Mahmudah. Kecil saya. Abah saya itu saking senengnya, saking bangganya. Saya kecil itu disuruh ngaji ke beliau. Udah ngaji ke Bu Mudah. Mbak saya itu juga ngaji ke Bu Mudah. Saking senengnya. Karena pertama orang hafidh hafal Quran di Kauman. Zaman 9 berapa itu? Tahun pinten Pak Nawir? 95. Saya kecil masih umur masih kelas 4 SD lah, 4 atau sekitar 4 SD. Dipaksa, ayo ngaji ke sana. Terus akhirnya, ya itu memang sebuah kebanggaan karena nanti satu aja ada yang alim ini sudah gugur. Nah, itu jadi penting loh. Jadi wong alim itu penting. Ahli fikih itu ya penting. Satu kampung kalau nggak ada yang ahli fikih nggak terkawal ini agama ini. Minimal ada satu lah. Nah, itu ya, jadi untuk mengawal agama ini loh, untuk mengawal agama ini harus ada. Makanya ada yang ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah. Dah. Makanya ya maklum lah, derajatnya piro iki mau 700 derajat. Jarak antara 2 derajat adalah perjalanan kaki 500 tahun. Weh, keren. Dah. Lanjut. Wa qala azza wa jalla Kul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Kul katakan Muhammad, hal yastawi apa padha alladzina ya'lamuna, orang-orang yang tahu, sing ngerti, duwe ilmu, wal ladina la ya'lamun, dan orang yang enggak punya ilmu. Cara iku halnya itu huruf istifham ingkar. Cara Jawa ngene. Mosok padha wong pinter karo ora pinter. Jawabnya ya jelas beda. Itu Allah sendiri aja sudah begitu. Masa arep dipadak nih wong pinter karo ora pinter. Ya jelas beda. Nah ini ya. Jadi dengan ayat ini ayat. Juz surat Az-Zumar ayat 9. Nah itu. Dah. Terus innama yahsyallaha min ibadihi sapa al ulama'u. Innama yaksa angin pestine wedi, angin pestine itu hanya innama. Yahsa wedi Allah ing Allah min ibadihi dari hamba-hambanya Allah, sapa sing wedi sapa al ulama. Orang yang hanya bisa takut dengan Allah hanyalah ulama. Ora pinter kok ngaku wedi Allah ya etok-etok. Nggak punya teori dia. Wedi neng di. Karena punya teori, kodok kodar pestene Allah, terus ganjaran Allah, terus engko aku lek ora salat ngene dan seterusnya. Lah kan karena tahu itu akhirnya terus takut. Wedi nyolong karena nanti siksanya nyolong begini. Sampai dulu yang kita ngaji di mana itu? Kolbun Salim ya Pak Eming ya.
Orang kata Imam Ghazali ini di Ihya, orang yang hampir tidak bisa ditobati itu adalah orang yang jual beli tapi nipu. Wailul lil mutaffifin, itu menafsiri ayat itu. Alladzina iddaqtalu alaihim yastaufun. Jadi orang yang mutaffifin, wong sing curang timbangan itu hampir tidak bisa ditobati. Mengapa alasannya? Karena wis lali sapa ae orang yang beli ke dia. Jadi umpama saya penjual, setiap hari yang beli ke saya itu siapa saja. Terus kalau mau tobat gimana? Syaratnya tobat itu harus mengembalikan uang curangnya kok. Hasil nipunya itu dikembalikan ke pembeli-pembeli kita. Lah padahal setiap hari kita lupa sapa ae sing wis tuku nang awake. Jadi kata Imam Ghazali, hampir tidak bisa ditobati. Lah kalau sudah tahu ilmu seperti itu kan mesti uang wedi. Lah berarti ya bener wes ayat Quran ini ya jelas bener lah. Yang bisa takut dengan Allah itu hanya ulama. Innama. Hanya angin pestine cara Jawa. Ya, ini keutamaannya ilmu, ini masih bahas fi fadlil ilmi, ini keutamaan ilmu. Terus waqala ta'ala kul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab. Kul ngucapo sira Muhammad, kafa wis cukup billahi kelawan Gusti Allah apane syahidan, saksine. Sing dadi saksi wis cukup Allah tok. Baini antarane ingsun nabi wa bainakum lan antarane sira kabeh. Ini umatnya nabi yang enggak percaya nabi. Jadi sing bener sapa wis pokoke sing dadi saksi cukup Allah tok. Waman indahu ilmul kitab. Waman lan wong sing dadi saksi iki lho. Sing dadi saksi Allah dan waman lan wong indahu kang iku ana ngarsane man ilmul kitabi utawi ngilmune kitab. Maksudnya wong sing duwe ngilmu Quran. Kalau orang Yahudi berarti ya wong sing duwe ngilmune kitab Taurat. Kalau orang Nasrani berarti wong sing duwe ngilmune kitab Injil. Ya sing asli loh ya. Taurat yang asli, Injil yang asli. Itu yang bisa menjadi saksi. Jadi Nabi Muhammad dikasih wahyu Allah, wis Muhammad yang penting dakwah. Kafa billahi syahidan, cukup Allah yang bisa menjadi saksi. Siapa yang benar, siapa yang salah. Allah. Terus yang kedua yang menjadi saksi, man indahu ilmul kitab. Ini mannya ini ngatofnya di billahi ini. Berarti kul kafa billahi wa kafa biman indahu ilmul kitab. Jadi yang bisa menjadi saksi kebenaran Nabi Muhammad adalah Allah dan wong sing duwe ilmu. Nah ini penting. Jadi wong sing ngaku iman iki ya kudu duwe ilmu sik. Arepe percaya lek fa inna imanal muqallidi wa in sahha asimun bitarkil istidlal. Niku teng kitab taklimul mutalim. Imane wong sing melok-melok tok iku tetep dosa meskipun bener. Nyapa kok dosa? Ditarkil istidlal karena dia meninggalkan dalil. Karena raruh, nggak ngerti dalilnya. Nyapa Gusti Allah siji? Harus tahu logika dalilnya, dalil akli Bapak. Ya lek Allahnya dua ya wewenangnya nggak absolut. Terbatas. Padha karo presiden. Presiden sapa saiki kok lali? Prabowo ya. Presiden Prabowo ya wewenangnya ya ke Indonesia. Terbatas. Di luar Indonesia nggak punya wewenang. Malaysia ya punya presiden sendiri. Nanti kalau Tuhannya dua ya terbatas wewenangnya. Apalagi ada dewa langit, dewa bumi. Berarti kewenangannya cuma langit karena dewa langit. Terbatas. Kan nggak keren. Dua Tuhan kok kewenangannya terbatas. Ini sebuah dalil, Pak. Lah awake dhewe iki iman tapi lek ra duwe dalil seperti ini ya. Nah bahaya. Engko lek dalil Qur'ane ya wa ilahukum ilahu wahid. Utawa qul huwallahu ahad. Nah iku nyapa Gusti Allah siji, qul huwallahu ahad. Logikane ya lek Allah enggak siji lebih dari satu ya terbatas wenangnya. Lah ini adalah pembelaan kita. Lah iki lho. Syahidallah ini tadi loh, mana tadi? Syahidallah ini ya. Syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil. Jadi yang bisa punya iman bahwa tiada Tuhan selain Allah, sing yakin lek Allah siji, iku ya
sebagai saksinya ya hanya Allah sendiri dan malaikat dan wa ulul ilmi dan orang-orang yang punya ilmu ya kuwi mau. Siapa coba sekarang yang bisa meyakini kalau Allah itu satu? Yaitu ya Allah sendiri dan malaikat, karuan malaikat dan orang-orang yang punya ilmu. Nah itu ya. Jadi kualitas orang punya ilmu itu luar biasa. Makanya golek ilmu ini wajib. Padahal ilmu agama kira kena golek rezeki. Akhirnya banyak orang yang meninggalkan itu, luweh milih kuliah daripada ngaji. Kayak kuliah ijazahnya kena kerja, boleh duit, ngaji. Urusan akhirat juga jelas. Ayo. Padahal itu justru yang penting. Yang penting. Kulo niku mbiyen ya kon kuliah tapi dipaksa, pokoknya harus di pondok. Jangan hanya kuliah, sampai S3 ya tetap butuh nang pondok, nggak boleh. Pokoknya harus ngaji. Harus ngaji. Karena ya inilah dalil-dalil pentingnya orang punya ilmu. Maksudnya ini ilmu agama loh, Pak, ilmu agama. Pun nggih. Itu. Terus wa qala ta'ala qulil ladzi indahu ilmu minal kitabi ana atika bihi. Ini ceritanya Nabi Sulaiman itu loh. Untuk mendatangkan istananya siapa itu? Balkis, Ratu Balkis itu. Jadi terus qala ladzi indahu ilmun. Jadi ini kalau nggak salah jin ya. Jin yang dia punya ilmu minal kitab. Ana atika bihi. Aku bisa mendatangkan ati, ana uta ingsun iku ati, bisa nekake sapa ingsun ka ing sira. Bihi kelawan dengan ilmu ini bisa mendatangkan yaitu istana itu. Jadi lah ini keterangannya ini tanbihan, ayat ini tanbihan mengingatkan ala annahu bahwasannya ing atase sak temene kelakuan cara Jawa ini bahwasannya iktadaro bikuwatil ilmi. Jadi orang yang punya ilmu itu iktadaro mampu bikuwatil ilmi dengan kekuatan ilmunya. Jadi orang punya kemampuan dengan kekuatan ilmunya. Iso mindah istana Balkis ke istananya Raja Nabi Sulaiman. Itu dengan ilmu. Jadi wong iso dukun ya iso nganggo ilmu. Jadi ora gur wiritan yo nganggo ilmu. Itu ya jadi ya bolak-balik ilmu. Dah. Terus waqala azza wa jalla waqala alladziina utul ilma wailakum sawabullahi khairul liman amana wa amila sholihan. Waqala lan ngucap sapa alladziina wong akeh utu yang diberi sapa alladziina al ilma ing ilmu. Wailakum kerusakan sira kabeh sawabullahi utawi ganjarane Allah iku khairun luwih bagus liman keduwe wong amanah kang iman sapa man wa amila lan ngamal sapa man sholihan ing amal bagus. Nah, jadi wong sing duwe ilmu itu berkata kepada orang yang nggak punya ilmu, wailakum rusak kowe. Sawabullahi khairul liman amanah. Jadi ganjarannya Allah itu ya bagi orang yang iman wa amila sholihan. Beramal soleh lah. Iman dan beramal soleh itu ya kudu nganggo ilmu. Makanya lek gak nganggo ilmu wailakum rusak. Nah ini bayana. Allah dalam ayat ini bayana jelasake sinten Allah anaat maqadil akhirati agungnya. Sesungguhnya agungnya derajat akhirat iku yuklamu bisa diketahui apa agungnya derajat bil ilmi kelawan ilmu. Lah iki lho, agungnya derajat ya sawabullah ini loh, maksudnya. Ganjarannya Allah itu kan derajat akhirat. Ya nganggo ilmu. Buktinya yang ngomong orang ilmu. Waqala ladina utul ilma itu. Waqala lan berkata sapa aladina utul ilma. Jadi orang-orang yang punya ilmu yang bisa bicara begini. Bisa bicara bahwa pahala Allah itu lebih baik. Ilmu akhirat maksudnya ya. Yang bisa bicara bahwa pahala itu lebih baik itu wong sing duwe ilmu akhirat. Nah, berarti makanya Imam Ghazali ini menjelaskan bahwa Allah menjelaskan gedine derajat akhirat itu ya diketahui dengan ilmu. Buktinya ya yang bicara orang yang punya ilmu. Tapi ini ya angel ya, urusan akhirat masalahnya abstrak. Awake dhewe lek duwe ilmu ya angel pilih jelas. Wis pokoke gedhi ngono tok. Ganjarane gedhi-gedhi. Sepiro mbuh. Wa qala ta'ala wa tilkal amsalu nadribu halin nasi wa ma yaqiluha illal alimun. Wa tilkal amsalu utawi mengkono contoh-contoh
iku nadribu ndadekake sapa ingsun Allah ha ing amsal linnasi kanggo menungso wa ma yaqiluha lan ora bisa ngangen-ngangen ha ing amsal sapa ilal alimun kecuali wong sing duwe ilmu. Allah gawe contoh-contoh dunia ini sebagai contoh. Wah, enek godhong kok koyo ngene apike, wah. Gusti Allah lek nyiptakne luar biasa. Ini hanya sebagai contoh saja. Contoh betapa agungnya dan hebatnya Allah. Semua di alam dunia iki. Jenengan nenek wong ayu mau masih. Aja ndelok ayune. Engko sahwaten. Ndelok ya Masya Allah. Utawa astagfirullah ya lek ndelok wong ayu astagfirullah ya enggak Masya Allah. Astagfirullah, uang kok koyok ngono. Gusti Allah berarti sempurna banget. Nah, tilkal amsal itu semua menjadi contoh-contoh yang Allah jadikan linnas untuk manusia. Wa ma yaqiluha ilal alimun. Sing iso ngangen-ngangen ya beruang sing duwe ilmu. Lihat cewek cantik itu lek wong ra duwe ilmu malah sahwaten. Ndelok panorama pesisir laut lek orang nggak punya ilmu, ya gur mek seneng-seneng kok, di renang-renang, di foto-foto, hiburan. Yang bisa ngangen-ngangen hanya orang yang punya ilmu. Ilmu akhirat maksudnya. Gusti Allah lek gawe gunung koyo ngono. Masya Allah. Oh, Gusti Allah lek gawe panorama laut seperti itu. Masya Allah. Nah, iku wa ma yaqiluha illal alim. Jadi yang bisa ngangen-ngangen ya hanya orang-orang yang punya ilmu. Oh niki Imam Ghazali sik nerangne betapa hebatnya orang yang punya ilmu. Wa qala ta'ala walau rudduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastambitunahu minhu. Walau ruddu lan lamun balekake. Domire teng pundi? Walau ruddu lan lamun balekake sapa munafikun hu ing khobar. Kula maknani Jawa sik. Walau ruddu lan lamun balekake sapa munafikun orang-orang munafik mengembalikan hu ing khobar ila rasuli maring rasul wa ila ulil amri lan maring pira-pira wong kang duwe pemerintah minhum saking sahabat la alima mongko yekti weruh hu ing khobar sapa alladzina wong akeh yastambitu nakang istimbat itu menggali hukum yastambitu nakang istimbat utawa beber hukum sapa alladzina hu ing khobar minhum saking ulul amri. Nah ini ya. Rodda Allah mengembalikan hukmahu ing hukumi Allah fil waqoi dalam kejadian ilas timbatihim. Nah ini tafsirannya. Rodda Allah mengembalikan hukumnya, Allah mengembalikan hukum-hukum Allah setiap kejadian dikembalikan pada istimbatnya ulil amri. Jadi sing hukum-hukumnya Allah untuk menggali-gali hukum Allah itu oleh Allah dikembalikan kepada wong sing duwe ilmu. Nah ini kalau yang di ayatnya ulil amri minhum la'alimahul ladzina yastambitunahum minhum. Nah, ya. Jadi andaikan orang-orang munafik itu mengembalikan khobar-khobar Taurat, kabar-kabar Taurat dikembalikan kepada Rasul dan kepada wong-wong sing duwe ilmu, ya engko mesti la'alimahul ladzina yastambitu. Pasti orang-orang yang duwe ilmu sing iso beristimbat itu dia akan bisa membeberkan. Nah itu ya, jadi yang bisa menjelaskan ayat Quran adalah Rasul dan orang yang punya ilmu. Itu dipercayakan Allah kepada mereka. Nah itu, jadi Allah mempercayakan kabar-kabar tentang ayat itu dipercayakan kepada Rasul dan orang yang punya ilmu. Ila fi qauli ta'ala ya bani adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum. Nah, ya Bani Adam, manusia, qad anzalna alaikum libasan. Saya telah menurunkan pada kalian baju. Allah nih ya, Allah menurunkan pada kalian baju yuwari sawatikum yang menutupi sawatikum itu aurat lah kalau saya ini. Aurat kalian. Yang dimaksud libas, pakaian, penutup adalah yakni al-ilma. Itu menurut satu kil ya, menurut kil satu pendapat libas ditafsiri dengan ilmu, yakni al-ilma. Warisa, yakni al-yakin. Warisa itu masih terusannya ayat ya. Ya Bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisa. Artinya warisa itu lan baju kang digawe pameran.
Nah, warisa lan baju kang digawe pameran. Maksudnya warisa yakni al yakin. Walibasu taqwa yakni al haya. Walibasu taqwa dalika khair itu. Nah, ini yang dimaksud libasu taqwa adalah malu. Berarti maksudnya adalah, hei manusia, aku telah menurunkan padamu ilmu. Libas diartikan ilmu. Aku telah menurunkan padamu ilmu yuwari sawatikum, yang bisa menutupi kebodohanmu atau menghilangkan kebodohanmu. Terus warisa, dan Allah telah menurunkan warisa, keyakinan, walibasu taqwa, dan malu. Allah ngekei ilmu, ngekei yakin, ngekei malu. Walibasu taqwa dalika khair. Itu menurut satu pendapat menafsiri ayat itu. Benar. Niku wis majas, Pak. Libas itu arti kamusnya pakaian, tapi kok di sini diartikan ilmu. Nah, itu wis sudah majas. Nah, itu jadi salah satu tafsir menafsiri itu menjadi majas, ditafsiri ilmu. Niki 2 lembar niki. Iki wis isak apa durung ya? Dereng. 2 lembar iki pokoknya ayat Quran jenengan arepe pidato wis sangu ya ayat tentang ilmu lah 2 lembar nih Pak. Mulai halaman 5 sampai halaman 7. Nah ini sakmene akeh iki. Qala azza wa jalla iki ayat kabeh. Walaqad ji'nahum bi kitabin fassalnahu ala ilmin. Walaqad ji'na lan yakti temen teko sapa ingsun. Hum ing pira-pira wong kafir bi kitabin kelawan gawa kitab fassalna kang jelasake utawa merinci jelasake sapa ingsun hu ing kitab ala ilmin berdasarkan ilmu. Nah ini ya. Jadi Allah ingsun Allah mendatangkan kitab itu fasolnahu, kitab itu dijelaskan berdasarkan ilmu. Makanya hati-hati, nek wong dalil-dalil Quran tapi nggak berdasarkan ilmu, bahaya. Lek ora percaya kitab ulama, lah ya sembuh. Iya, memang ada. Banyak orang itu gara-gara ada jargon kembali pada Quran hadis, akhirnya kitab-kitab ulama nggak percaya karena dianggap ulama itu menungso. Imam Syafi'i itu menungso. Nyapa kok gak langsung Allah Qur'ane, gak langsung Nabi Muhammad hadise. Nah ini bahaya. Karena begini, kalau Mbah Yai kula dawe ngenten. Quran hadis itu kita bisa tahu ya lewat ulama. Jadi ya nggak mungkin kita langsung kembali pada Quran hadis. Ya tetap lewat ulama. Ya ini tadi loh, ya stambitunahu ini loh. Walau rudu ila rasul wa ila ulil amri, andaikan orang-orang munafik mengembalikan ayat, kabar-kabar yang di dalam ayat dikembalikan kepada rasul dan ulil amri minhum, wong-wong sing alim, ya la alimahu alladzina yastambitunahu. Maka pasti wong-wong sing pinter sing akan bisa mengetahui. Artinya bagaimana? Quran, hadis, Taurat, Injil itu maknanya ya dikembalikan pada Rasul dan orang-orang yang alim. Jadi raiso langsung balik pada Quran hadis. Lah awake dhewe ngerti Quran lewat sapa? Maksudnya, jangankan maksudnya. Maknane utawi iki ku yo lewat guru. Ayo, iki dadi atof kayak ini tadi. Waman indahu ya kayak inilah contohnya libasan ini dimaknai ilmu. Menurut siapa ini? Orang lewat wong alim. Terus tadi mana yang yang halaman sebelumnya tadi. Jadi syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu terus wa ulul ilmi. Wa ulul ilmi ki wawune ngatof nang ndi? Nah, kan kuwi kan perlu wong alim sing nerangne. Maksudnya piye? Oh, berarti maksudnya yang bisa bersaksi bahwa Allah itu satu adalah Allah sendiri, malaikat dan orang alim. Wa ulul ilmi ini kan wawunya ngatop ke Allah. Allah, malaikat dan orang alim. Jadi sing iso jelasin yang ini ki ya ulama. Ora langsung kembali pada Quran hadis.
Sakjane wong-wong sing kembali pada Quran hadis iki jane enggak kembali pada Quran hadis, kembali pada tafsir asline. Dek dhewe nang Quran ya langsung ora paham kok. Terjemah, lah sing terjemah sapa? Ya panggah ulama. Nah itu ya, jadi begitu. Jadi nggak iso kita itu lepas dari ulama. Makanya ilmu Islam itu bukan kreasi. Ilmu Islam itu warisan. Ilmu Islam itu warisan. Jadi diwariskan al ulama'u warasatul ambiya. Ulama itu pewaris nabi. Berarti ilmu agama Islam itu warisan. Kalau warisan ya harus otentik. Kanjeng Nabi nerangin yang sahabat bagaimana, sahabat nerangkan ke tabiin bagaimana, tabiin nerangkan ke tabiin bagaimana, yaitu yang sampai kita sekarang. Dan ini penting. Jadi nggak iso langsung jujuk Quran hadis. Nah itu ya. Terus qala ta'ala falanakus sonna alaihim bi ilmin. Falanakus sonna mongko yakti nyeritani temen sapa ingsun alaihi mengatasi pira-pira wong kufar bi ilmin kelawan ilmu. Nah itu ya. Jadi akan aku ceritakan kepada orang kafir berdasarkan ilmu. Jadi sing iso nyeritani wong kafir, sing iso menerangkan wong kafir ya wong sing duwe ilmu. Nah ini. Wa qala azza wa jalla bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladina utul ilma. Bal huwa balik utawi Quran iku ayatun, beberapa ayat bayinatun yang menjelaskan ayat mau fi suduri ladina di hatinya orang-orang utul ilma lagi loh. Ayat Quran iku penjelasan sing ana nang atine ulama. Jadi ora iso panggan ya kuwi mau sing pertanyaane sampean kembali pada Quran hadis ya ora iso lah wong ayate dhewe wis nerangne ngono kok. Jadi Quran iku ayat-ayat penjelas sing ana nang atine wong duwe ilmu. Yang menjadi bayinat tadi lho penjelas. Lek nang atine wong ra duwe ilmu ora dadi penjelas malian, bulet malian. Nah itu ya. Jadi sing iso ngonceki. Bahaya, Pak, bahaya. Dulu kita pas di As-Sulaha ngaji tafsir itu kan ada satu ayat yang seakan-akan bertentangan. Tapi ternyata terus akhirnya beda. Itu loh contohnya. Ada hadis sahih mengatakan man baddala dinahu faqtuluhu. Sopo sing murtad kon bunuh. Tapi dalam ayat enek ayat la ikraha fiddin, tidak ada paksaan agama. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Lah itu berarti kan seakan-akan bertentangan loh antara Quran hadis. Yang satu Qurannya mengatakan agama itu enggak ada paksaan, terus yang hadis itu hadis sahih nih, sahih Bukhari ini mengatakan orang yang murtad man baddala dinahu mengganti agama itu maksudnya murtad itu kan bunuh. Nah ini kalau yang menerangkan bukan ahli ilmu bahaya ini. Jadi akhirnya kalau wong ahli ilmu diterangne la ikraha fiddin itu arahnya kepada wong kafir asli. Lek kecilik ket bayi kafir tidak ada paksaan agama. Tapi lek sing ayat, lek sing hadis ya yang hadis itu tadi man badala dinau fakulu iku kanggo wong murtad. Wong murtad ngece bar Islam ngerti eleke Islam dhek murtad, eleke Islam diomong-omongne nang wong. Akhirnya wong-wong do ora gelem mlebu Islam kan ngece kurang ajar. Jadi musuh dalam selimut, malah bahaya wong murtad. Makanya dalam hadis sahih man badala dinau ya fakulu. Ya ayat Qur'annya ya ada wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun itu. Itu ada ayat wa may yartadid siapa yang murtad. Jadi ya ayat itu enggak dijelasnya oleh ahlinya akan terkesan berbenturan, bahaya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Tuhanmu sampai yakin. Terus mari mikir, lek urung yakin berarti enggak usah nyembah. Ya kan kacau ya. Wa'bud dan sembahlah robbaka Tuhanmu hatta ya'tiyaka sampai datang padamu apa al yakinu keyakinan. Berarti orang yakin nggak usah nyembah, bahaya. Akhirnya diterangnya karo wong sing duwe ilmu tentang tafsir Jalalain enten. Maksudnya yakin adalah mati. Sembahlah Tuhanmu sampai
mati. Orang sampai nunggu yakin, enggak. Meskipun redaksinya pakai yakin, tapi yang dia maksud yakin di situ adalah mati. Lah kok tafsirannya kok adoh men antara yakin dengan mati? Sing dimaksud mati itu kan perkara sing wis yakin to, Pak. Jenengan umur 50 kan ram meyakinkan. Iki sing nom-nom. Ayo, jenengan apa sampai umur 90 kan enggak meyakinkan. Tapi lek mati nih mesti yakin. Sugiya apa meyakinkan? Ra mesti. Melarate apa meyakinkan? Enggak mesti. Jadi sesuatu yang yakin ini ya mesti mati. Jadi perkara mati itu perkara yang meyakinkan. Makanya ayatnya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang mati. Mati itu perkara yang yakin, yang pasti. Ngono kuwi lek sing nerangne ora ulama bahaya. Ya ini ayatnya. Bal huwa ayatun. Quran itu adalah beberapa ayat bayinatun sebagai penjelas. Sapa sing iso jelasne? Ya iki mau, penjelas sing fi suduril ladina utul ilma. Yang ada di hatinya orang-orang yang punya ilmu. Nah, itu nggih. Jadi penting. Ini masih menjelaskan pentingnya ilmu. Niki kula wejar kula gentur, tapi ya ora apa-apa to nggih. Terlalu cepet ngene. Aman ya? Ya wis aman. Iyalah ngukur karek ngrungokne ya. Iyalah. Wis ngrungokne ora paham takon wis enak. Aku lek ra iso ya PR padha ae. Wis enak wis ngajine. Qala ta'ala khalaqal insana 'allamahul bayan. Khalaqon dadekake sinten Allah al insana ing menungso, 'allamahu mulang sinten Allahu ing insan al bayan. Ing penjelasan, maksudnya ya Quran. Wa innama dukira, manusia disebutkan fi ma'radil imtinan. Jadi manusia diciptakan terus dikasih ilmu ini arah ayatnya adalah fi ma'radil imtinan. Dalam masalah imtinan. Imtinan itu anugerah. Jadi menungso iku entuk anugerah dengan cara diciptakan terus dikasih ilmu. Lek orane ilmune malah kaya hewan. Jadi manusia itu mendapat anugerah dari Allah mulia ya krana ilmune. Nah itu ya. Jadi innama dzukira angin pestine disebut sapa insan, disebut di ini loh, disebut dalam ayat ini fi ma'radil imtinan ing dalam nggon pentonane. Nggon pentonan itu dalam konteks imtinan, anugerah. Jadi ayat ini mengapa kok menyebut insan? Karena ini dalam konteks memberi anugerah terhadap insan, manusia. Bahwa hanya manusia yang dikasih ilmu. Ora sapi, ora wedhus, maksudnya ngono. Nah itu ya. Ya, pokoknya pun nggih, pun adan nggih. Ya ini mulai hadis besok aja lah ini. Jadi tadi ayat-ayat sudah selesai, Pak. Ayat-ayat sudah selesai. Pun nggih. Nggih. Pun nggih. Pun lah. Pun adan. Jadi pokoknya kesimpulannya banyak ayat yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Ilmu agama loh Pak, ilmu agama. Dan ini menjadi penting. Nanti pembagian ilmu nanti teorinya di belakang. Ini masih perdana, jadi menjelaskan tentang ayat. Nanti setelah ini menjelaskan tentang hadis keutamaan ilmu. Oke, makanya yo setelah begini kita baru sadar. Kalau dulu bapak kita, ibu kita memaksa kita kon ngaji, itu kita baru sadar. Ya iki ayate. Itu ya. Jadi jenengan saiki yo ngono, lek duwe anak yo diilmoni. Ya aku barang padha wae. Kita semua. Jadi jangan berhenti. Islam ini tetap akan berjalan kalau dikawal dengan ilmu. Wis to niku wis. Lek ora punah, Pak. Saiki wong gur apal kul wah ngene wis bangga. Urung roh maknane apa meneh ya itu ya. Jadi Mbah Maimun niku nate dawuh pas wisuda Quran enek TPA napa-napa ngoten pas wisuda Quran niku beliau dawuh api iki wis apik sae tapi jangan berhenti. Tondo-tondone kiamat iku lek Quran wis ora ono enggak enek nyawane. Artinya wis enggak enek sing memahami, enggak enek sing praktekne.
Germek nggih unggul-unggulan, apal juz ama. Tapi iki aku ngaji gini sampean lho ya, iku lek ngaji ngene cacah malih rapalan kuwi kok. Malih rapalan. Tapi artinya ya ada tahapan yang harus dipahami dan harus diamalkan. Dan itu pentingnya ilmu di situ. Guys, mugi-mugi awake dhewe niki untuk barokah manfaate nggih. Amin ya rabbal alamin bi barokatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.